Sosok Nika dan genderang kebebasan yang muncul dari sosok Luffy, kemungkinan adalah sumber daya terbesar di dunia One Piece. Vegapunk saat ini masih mencari apa sebenarnya sumber daya terbesar yang ada di dunia One Piece. Namun, kejutan besar kemudian muncul di chapter terbaru manganya yang memberikan petunjuk mengenai apa sebenarnya yang selama ini Vegapunk cari. Ternyata jawabannya ada di depan mata. Lalu bagaimana penjelasannya? Berikut adalah pembahasannya. Poin yang pertama, yaitu sumber energi kuno. Di dalam Arc Egghead, terdapat informasi yang menyebutkan jika Vegapunk saat ini masih meneliti, dan mencari tentang sumber daya kuno. Sumber daya kuno tersebut dia anggap sebagai yang paling besar dan kuat. Mengapa demikian? Karena, sumber daya itu bisa menghidupi banyak orang dan seluruh dunia. Dan yang paling penting, sumber daya atau sumber energi tersebut tidak terbatas. Dalam chapter 1065 kemarin terungkap sebuah informasi penting tentang kerajaan kuno dari sosok Vegapunk. Menurutnya, Pulau Egghead bukanlah pulau masa depan. Justru, itu adalah pulau masa lalu. Vegapunk ternyata mencoba untuk menirukan berbagai teknologi canggih dari masa lalu, terutama teknologi dari kerajaan kuno, di Pulau Egghead tersebut. Mulai dari robot, pengatur cuaca, hingga teknologi canggih lainnya. Berbagai teknologi canggih tersebut bisa jadi merupakan sumber kehidupan mereka. Semua teknologi tersebut mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari, atau bahkan menjadi sumber kekuatan mereka. Namun, memang masih menjadi pertanyaan besar bagaimana kemudian mereka bisa menciptakan atau mendapatkan berbagai teknologi canggih itu. Satu hal yang pasti adalah mereka tidak pernah kehilangan atau kekurangan sumber energi. Berbicara mengenai sumber energi, seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya, kerajaan kuno kemungkinan memiliki suplai energi yang tidak pernah habis. Mereka bisa jadi sudah menemukan cara untuk mengembangkan berbagai hal yang terkait sumber energi tersebut, yang kemudian membuat kerajaan kuno mampu untuk memiliki sumber energi tanpa batas. Yang menarik adalah Vegapunk sendiri tidak mampu untuk memecahkan teka-teki tersebut. Dalam chapter sebelumnya, Vegapunk sempat menyatakan bahwa dia masih berusaha untuk mencari sumber energi, atau sumber daya yang abadi. Dia masih belum menemukan formula atau sumber energi tersebut, terlepas dari puluhan tahun penelitian dan riset yang dia lakukan. Poin yang kedua, yaitu Nika adalah sumber daya terbesar. Namun, di chapter 1092 kemarin, terdapat sebuah momen menarik di mana robot kuno yang ada di Pulau Egghead tiba-tiba terbangun. Robot itu terbangun setelah mendengar genderang kebebasan dari Luffy saat Gear 5 miliknya aktif dalam pertarungan menghadapi Kizaru. Hal ini pun memunculkan spekulasi menarik yang menyebutkan jika Nika sebenarnya adalah sumber daya terbesar di dunia One Piece. Terdapat beberapa petunjuk yang mendukung spekulasi tersebut. Pertama, bagaimana robot kuno itu bangkit lagi. Dalam penjelasannya, robot kuno tersebut berasal dari ratusan tahun yang lalu. Robot ini sempat menyerang Mary Goy sebelum kemudian kehabisan tenaga. Vegapunk dan ilmuwan yang lainnya coba meneliti apa sebenarnya bahan bakar dari robot tersebut yang mana hal ini tidak pernah diketahui. Namun, kemungkinan hilangnya tenaga dari robot kuno ini karena Joy Boy atau Nika yang tewas. Hal ini dilihat dari potongan petunjuk lainnya seperti permintaan maaf Joy Boy dan momen hilangnya tenaga robot kuno saat penyerangan. Dan yang paling baru tentunya adalah momen kembali hidupnya robot kuno tersebut saat Luffy menggunakan Gear 5. Kedua, bagaimana Vegapunk tidak pernah menemukan sumber daya kuno tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi, Vegapunk sudah sejak lama meneliti dan mencari tahu apa sebenarnya sumber energi kuno yang digunakan oleh kerajaan kuno. Lilith sempat mengatakan jika sumber daya dari Pulau Egghead adalah api. Lilith juga mengatakan jika dia masih mencari keberadaan api abadi untuk membuat mataharinya sendiri. Rasanya sudah bisa melihat bagaimana dan kemana alurnya. Sebagai Sun God atau Dewa Matahari, Nika bisa jadi menggunakan kekuatannya untuk menghidupi orang-orang. Dalam hal ini, kekuatan dari Nika menjadi sumber daya terbesar bagi dunia One Piece di mana kekuatan tersebut bahkan mampu untuk menghidupi berbagai teknologi yang canggih yang digunakan oleh kerajaan kuno ratusan tahun yang lalu. Poin yang ketiga, yaitu Vegapunk akan meneliti Luffy. Dalam chapter 1092 juga diperlihatkan bagaimana Luffy menggunakan kekuatan Gear 5 dan berubah menjadi raksasa. Dia kemudian mengambil Kizaru dari ruang kendali di Labo Peace tempat Vegapunk berada. Semua orang di sana nampak terkejut melihat transformasi dari Luffy, termasuk Vegapunk. Ini pertama kalinya Vegapunk melihat langsung kekuatan dahsyat Gear 5 Luffy setelah dalam pertarungan melawan Rob Lucci dia melewatkannya. Melihat hal tersebut, Vegapunk jelas akan menyadari siapakah Luffy, dan juga bagaimana kemudian kekuatan buah iblis Luffy kemungkinan adalah sumber daya abadi yang dia cari selama ini dan tidak bisa dia pecahkan sebelumnya. Dan hal tersebut akan semakin kuat ketika Vegapunk kemudian menyadari jika robot kuno yang selama ini tersimpan kembali hidup setelah kemunculan Gear 5 Luffy.
Pasca pertempuran di Pulau Egghead, Vegapunk kemungkinan besar akan mulai meneliti Luffy. Luffy adalah jawaban dari pertanyaan besarnya selama ini. Di sisi lain, penelitian dari Vegapunk ini juga bisa jadi akan memberikan informasi lebih baik mengenai buah iblis Luffy tersebut ataupun mengenai hal lainnya. Kita nantikan saja apa reaksi Vegapunk terkait Gear 5 Luffy dan kemunculan Nika.